Bertemu penjual gaib. Setelah menempuh kembali perjalanan sekitar 1 jam berakhirnya, mobil yang ditumpangi Ferry dan kawan-kawan akan melewati kawasan hutan belantara yang cukup lebat. Sedikit cerita sebelum memasuki Kampung Jati, jalan yang dilalui akan melewati Kampung Andi terlebih dahulu. Tapi sebelum itu akan melewati kawasan hutan yang lebat. Hutan yang bernama hutan lelembut atau hutan hantu. Konon siapa saja yang melewati hutan itu sering diganggu makhluk tak kasat mata yang jahil. Tetapi cerita yang paling hits adalah angkringan horor yang sering muncul ketika malam-malam tertentu. Dan entah kebetulan atau tidak, Ferry yang menyopir melihat ada angkringan tersebut di tengah gelapnya hutan. Lah, di tengah hutan kayak gini ada angkringannya yang buka. Wah, rezeki nih, ngopi dulu biar nggak ngantuk. Batin Ferry. Kemudian Ferry menepikan dan memarkirkan mobilnya di pinggir jalan, dibarengi keempat temannya bangun karena dibangunkan Ferry. Woi, 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 kalian pada mau makan gorengan atau ngopi-ngopi dulu nggak? Di sana ada angkringan, gua mau ke sana istirahat sebentar, tawar Ferry. Wih, beneran? Gas lah, perut gua juga agak lapar jadi. Cuman makan cemilan doang saat di masjid. Yuk Ndi, ikut. Kalian mau sekalian nggak Nis? Tanya Ferry kepada ketiga temannya. Aku kayaknya nggak deh, males turun. Lamu gimana Nis? Tanya Gendis. Kalau kamu nggak, aku juga nggak, Nis. Kita tunggu di mobil aja sambil main game, ujar Anis. Ya udah, kalian tunggu aja di sini. Yuk, Fer, gua ikut. Andi mengakhiri. Akhirnya Ferry, Rio, dan Andi pergi buat sekedar ngopi dan istirahat karena telah dengan perjalanan tersebut dan mereka memesan kopi dan juga gorengan buat mereka bertiga. Kalian cah-cah bagus mau ke Kampung Jati ya? Tanya kakek penjual angkringan tersebut. Dengan suara seraknya layak orang-orang tua yang sudah berumur. Sontak pertanyaan itu mengagetkan Andi, Rio, dan Ferry yang bingung bagaimana bisa kakek itu tahu kalau mereka akan liburan ke Kampung Jati tersebut. Kakek kok bisa tahu? Tanya Andi yang masih belum percaya. Hehehehe. Kakek tahu semua niat orang-orang yang akan melewati hutan ini, apalagi yang mampir di angkringan kakek. Saran kakek kalian urungkan saja niat kalian ke hutan itu, karena kampung itu berbahaya. Banyak lelembut di kampung itu, yang jelas penduduk di sana tidak seperti penduduk seperti biasanya. Itu saja yang bisa kakek beritahu. Bukan hak kakek menjelaskan kenapa kampung itu berbahaya. Yang terpenting batalkan saja dan pergi pulang. Jawab kakek itu sambil mengaduk kopi yang akan disajikan. Lah memangnya kenapa kek? Hal-hal begituan itu nggak ada, masih ada percaya begituan di zaman sekarang. Haha, ucap Rio seraya tertawa karena di zaman sekarang masih banyak orang-orang yang percaya hal-hal gaib. Hus, jaga bicaramu Rio, ujar Andi agak berbisik. Kalian masih muda, pasti tidak akan percaya hal begituan. Dulu kakek juga saat muda seperti kalian. Jiwa muda kakek yang juga suka penasaran dengan hal-hal yang baru. Akan tetapi ketika orang tua sudah menasehati kalian, berarti itu adalah hal yang terbaik buat kalian. Kakek hanya bisa mendoakan semoga kalian selamat sampai tujuan dan kembali ke orang tua kalian dengan selamat dan lengkap juga, tutur kakek tersebut sambil memberikan kopi yang sudah jadi. Ferry dan Andi menjadi bimbang, berbeda dengan Rio yang terlihat biasa saja, tidak percaya dengan hal begituan di zaman sekarang. Kenapa kakek berjualan sendiri di tengah hutan begini? Istri kakek di mana? Atau anak kakek? Tanya Ferry tiba-tiba. Hehehe, kakek sudah tidak punya istri. Anak kakek hanya satu laki-laki, ucap kakek tersebut agak sedih. Ya Allah, maaf kek, saya tidak tahu akan itu.
Kami turut berduka cita, kakek, atas kejadian itu. Sekali lagi maaf, kek, jawab Ferry dengan perasaan bersalah karena bertanya soal itu. Sudah tidak apa-apa, Cah Bagus. Itu sudah takdir Tuhan. Kita manusia hanya bisa berikhtiar dan berdoa supaya dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Karena sejatinya apapun yang ada di dunia ini hanyalah sementara. Yang abadi itu akhirat. Jadi pesan kakek kalian semua jangan pernah tamak akan harta benda di dunia ini. Karena manusia terbuat dari tanah, akan kembali ke tanah. Harta benda tidak akan dibawa. Tegas kakek tersebut kepada mereka bertiga. Sebelum itu Andi dari tadi nampak diam karena tidak asing dengan kakek tersebut. Andi merasa pernah bertemu dengan kakek itu, tapi entah di mana. Dia bertemu karena ingatannya seakan hilang di telan gelapnya malam. Aneh. Kayak pernah lihat kakek ini. Tapi di mana ya, kok aku bisa lupa, batin Andi. Jika sudah waktunya kamu akan tahu siapa diriku, Lek, karena aku akan selalu mengikuti dan menjagamu, ucap kakek itu dan spontan mengagetkan Andi karena kakek itu seakan tahu apa yang sedang dipikirkan Andi. Iya, kek, balasan Andi kepada kakek tersebut secara terbata-bata. Tidak terasa jam sudah menunjukkan sekitar pukul 22.00. Rencana mereka mau menginap di Hotel Pancara yang terkenal itu. Tetapi karena arah jalan hotel itu agak jauh dari tujuan kampung itu, mereka memutuskan untuk menginap di rumah Andi. Ya, sebelum ke Kampung Jati mereka akan melewati kampung yang ditinggali Andi. Andi tidak memberikan tahu orang tuanya jika mereka akan menginap ke kampungnya karena kendala HP. Ayah dan ibunya Andi tidak memiliki alat komunikasi tersebut. Jadi, jika mereka tidak pernah berkomunikasi dengan Andi, jika Andi kangen dengan keluarganya, dia kembali setahun sekali dengan menggunakan bis kota. Itu pun hanya sampai pinggir jalan besar karena akan akses jalan menuju kampung Andi dan Jati cukup bisa dilalui mobil yang berukuran kecil seperti Avanza. Itu pun hanya sampai kampung Andi. Setelah itu akses menuju kampung Jati setelah kurang 5 km hanya bisa berjalan kaki karena jalan menuju kampung tersebut area pegunungan. Jadi totalnya berapa, kek? Kopi 3, gorengan aku 2, Rio 4, dan Andi 1, tanya Ferry. Semua jadi 20.000 saja, cash, Cah Bagus, jawab kakek itu. Wah, murah banget ya kalau